Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Agus Munir dari SMP Negeri 7 Penukal akan mencoba menggali-gali informasi terkait bagaimana cara pengambil keputusan yang terbaik terkait dilema etika. Kali ini saya bersama Pak Abmuluk SPDGR ya. Iya. Yang kebetulan diangkat menjadi Kepala Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penukal. Iya. Nah, kita langsung aja nih Kak Muluk. Oh, boleh. Boleh panggil kakak aja ya biar lebih akrab ya. Yep. Kan ini sekarang sudah diangkat jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Penukal nih. Tentu mindsetnya akan berubah. Dan kebetulan sekali begitu diangkat jadi kepala sekolah, kakak sekarang sudah mempelajari bagaimana cara mengatasi sebuah masalah terkait dilema etika tuh. Pasti akan lain ya pandangannya kan. Benar. Dari kacamata wakil kepala sekolah, sekarang kacamatanya itu kacamata yang lebih luas lagi, yaitu kepala sekolah itu sendiri. Nah, untuk sekarang nih pasti sudah tahu dong bagaimana cara membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Ya, benar sekali Pak Agus ya. Saya punya background karena sekarang lagi belajar di guru penggerak juga. Jadi ketika saya menyerap banyak sekali informasi, pemahaman, pengalaman, tentu itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan saya putuskan terhadap suatu permasalahan. Ya, oke, terkait dengan dilema etika ya, dan juga bujukan moral, kita sudah memahami bersama ya bahwa dilema etika ini adalah ketika suatu situasi yang terjadi itu ada dilematis yang di sana. Yang menjadi dilema adalah ketika terjadi pertentangan antara dua hal atau dua nilai-nilai yang kita anggap keduanya benar. Nah, jadi ketika perkara benar bertemu dengan perkara benar dan kita harus memutuskan salah satunya, inilah yang dinamakan dengan dilema etika seperti itu. Kemudian kalau bujukan moral, dia lebih ke ada salah satu sisi yang mungkin bertentangan dengan aturan, satu sisi dia sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Jadi istilahnya satu perkara yang salah dan satu perkara yang benar. Maka ini bisa kita identifikasikan bahwa itu tersebut termasuk perkara bujukan moral. Oke. Untuk selanjutnya nih, selama ini bagaimana Pak Abmuluk itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana nih? Untuk sekarang beda kan lah ya, caranya benar. Ya. Ketika terjadi dua pertentangan antara nilai benar lawan benar seperti itu Pak Agus ya. Ya, kita melihat dulu apa nilai yang dipertentangkan ini apa. Ya. Jadi dengan kita memahami dua nilai yang berbeda ini tadi, tentu kita akan bisa mengidentifikasi kedepannya nanti ketika kita memutuskan itu hasilnya akan bagaimana. Jadi langkah pertama mungkin kita lihat dulu pertentangan ini porsinya, walaupun dia sama-sama benar, nanti arah yang dituju dari salah satu sisi nilai itu adalah kemana arahnya. Apakah dia lebih kepada mementingkan kepentingan pribadi, atau dia sebenarnya lebih berpihak kepada kepentingan orang banyak, atau sekaligus berpihak kepada kepentingan murid. Nah, tentu kita akan memutuskan suatu perkara yang lebih banyak efeknya terhadap orang banyak seperti itu. Ya. Sedangkan kalau di kita ini kan menghamba pada siswa ya, berarti lebih diutamakan itu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Benar. Untuk selanjutnya, nah masalah langkah-langkah ini untuk sekarang sudah diterapkan dan bagaimana caranya itu langkahnya? Iya, benar. Untuk penyelesaian masalah. Benar, saya ungkapkan di awal, semakin banyak informasi, ilmu, pemahaman yang kita yang kita serap, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana langkah-langkah kita ketika akan mengambil keputusan. Ya. Jadi kita pahami bersama bahwa ketika kita menemukan kasus dilema etika tadi yang terjadi, tentu tadi yang pertama kita memahami dulu apa tadi yang dipertentangkan ini apa seperti itu, sehingga kita bisa melihat efek. Kemudian yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam situasi ini ketika kita akan memutuskan, termasuk perkara moralkah atau perkara yang tidak perlu kita besar-besarkan seperti itu. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita melihat efek. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita memutuskan kita membela nilai A? Benar. Apa yang akan terjadi ketika kita membela nilai B? Nah,
hasil akhir ini yang akan terjadi ini tentu kita akan pikirkan. Seperti itu. Kemudian perlu juga bagi kita melakukan seperangkat pengujian. Jadi ketika kita akan melakukan plan A, bercondong kepada plan A atau condong kepada plan B, tentu kita akan membuat seperangkat pengujian secara tidak langsung, seperti uji legalitas. Iya, seperti itu ya. Jadi kita melihat adakah istilah hukum yang dilanggar, peraturan yang dilanggar, adakah peraturan yang dilanggar seperti. Ketika ada peraturan yang dilanggar, berarti ini bukan perkara yang dilema etika, berarti ini adalah perkara bujukan moral. Berarti kita tidak bisa berkompromi dengan hal yang sifatnya melanggar aturan. Jadi tolak ukur aturan itu juga perlu dipertimbangkan ketika kita akan memutuskan. Kemudian kita juga bisa melihat, kita mengandai-andai seperti itu. Seandainya perkara kita ini dipublikasi atau dikonsumsi orang banyak melalui kayak media sosial, kita merasa bagaimana nih? Nah, ketika kita merasa tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan keputusan kita. Berarti kita harus mementingkan salah satu sisi yang nilai yang lain tadi, yang mungkin ketika kita memutuskan kita akan merasa nyaman. Dan juga akan banyak sekali seperangkat uji lain, seperti kita mungkin akan mengandaikan kalau seandainya kita punya seseorang mentor seperti itu, orang yang mungkin kita anggap dia sudah sering mengambil keputusan dan dia lebih bijak seperti itu. Seandainya dia mengambil keputusan, bagaimana apa yang akan dia putuskan. Jadi kita bisa meminjam pemikiran orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita seperti itu. Dan sebenarnya banyak uji-uji lain yang akan kita lakukan. Tentunya hasil akhirnya adalah supaya kita ketika mengambil keputusan itu tidak gegabah dan tidak asal kita putuskan saja, tentu dengan ukuran yang sudah pas sehingga keputusan kita adalah keputusan yang tepat dan terbaik. Jadi langkah-langkahnya tadi itulah yang membantu Pak Muluk sekarang ini sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang Pak Muluk akan hadapi ataupun bahkan sedang dihadapi ya. Iya. Oke. Selamat siang, saya Agus Munir dari SMP Negeri 7 Penukal. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Penukal itu sendiri, yaitu Bapak Diki Lazarudin, Sarjana Pendidikan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Pak Diki dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Baik, jadi ada beberapa hal ya. Pertama, ada dilema kita antara kebenaran dan keadilan, kemudian kebenaran dengan kebenaran, dan masih banyak lagi dilema-dilema yang saya hadapi dalam mengambil keputusan. Oke, jadi itu beberapa hal-hal tantangan dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Oke, selanjutnya apakah Anda mempunyai jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Baik, ya, saya tidak memiliki jadwal yang direncanakan untuk mengambil keputusan itu. Jadi saya langsung sebisa mungkin mengambil keputusan yang paling tepat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi dengan kehati-hatian tentunya agar segera bisa diselesaikan jika menemui sebuah masalah Pak ya. Siap. Selanjutnya apakah ada seseorang nih atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Diki dalam mengambil keputusan, terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri Pak? Ya baik, ya, pasti saya menerima adanya masukan, saran dari rekan-rekan dan juga tentunya saya mengambil dasar hukum yang berlaku dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi dua hal tersebut yang cukup mempermudah Pak Diki dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam berbagai hal yang sudah Bapak alami dalam penyelesaian masalah terutama terkait dengan dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Pak Diki petik? Baik, artinya tidak mudah ya ketika kita pada posisi di mana harus memilih dua posisi kebenaran yang kita harus memilih dan memberikan keputusan yang paling tepat. Itu yang pengalaman yang saya rasakan itu. Oke, dan tentunya ini juga berkat faktor-faktor tadi juga ya Pak ya dalam mempermudah hal tersebut ya Pak ya. Oke, demikian wawancara saya ucapkan terima kasih kepada Pak Diki, juga saya ucapkan terima kasih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.